Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah strategi pembelajaran, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syafaat Kabib, Sylvia Ningrum, dan Erika Safitri akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran eksperimen. Yang pertama ada pengertian metode eksperimen. Metode eksperimen adalah sebuah penyajian pelajaran yang dimana para siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen ini, para siswa diberi kesempatan oleh guru untuk mengalami atau melakukan sendiri, membuktikan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencari suatu hukum atau dalil, dan menarik kesimpulan atas proses yang dialaminya itu. Yang kedua, ada tujuan metode eksperimen. Yang pertama, mengajar bagaimana menarik kesimpulan dari berbagai fakta, informasi atau data yang berhasil dikumpulkan melalui pengamatan terhadap proses eksperimen. Yang kedua, mengajar bagaimana menarik kesimpulan dari fakta yang terdapat pada hasil eksperimen melalui eksperimen yang sama. Yang ketiga, melatih siswa merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan percobaan. Yang keempat, melatih siswa menggunakan logika induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang terkumpul melalui percobaan. Yang ketiga, ada tahapan eksperimen. Tahapan ini ada 5. Yang pertama adalah tahapan percobaan awal. Tahapan percobaan awal ini diawali dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi fisika yang akan dipelajari. Yang kedua, ada tahapan pengamatan. Tahapan pengamatan ini merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan. Siswa diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. Yang ketiga, ada hipotesis awal. Siswa dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatannya. Dan yang keempat, ada tahapan verifikasi. Tahapan ini untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Siswa diharapkan merumuskan hasil percobaan dan membuat kesimpulan. Selanjutnya dapat dilaporkan hasilnya. Aplikasi konsep. Setelah siswa merumuskan dan menemukan konsep, hasilnya diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan ini merupakan pemantapan konsep yang telah dipelajari. Dan yang terakhir ada tahapan evaluasi. Tahapan ini merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. Penerapan pembelajaran dengan metode eksperimen akan membantu siswa untuk memahami konsep. Pemahaman konsep dapat diketahui apabila siswa mampu mengutarakan secara lisan, tulisan, maupun aplikasi dalam kehidupannya. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menyebutkan, memberikan contoh, dan menerapkan konsep terkait dengan pokok bahasa. Selanjutnya, langkah-langkah metode eksperimen. Mempersiapkan pemakaian metode eksperimen yang mencakup kegiatan-kegiatan. Yang pertama, menetapkan kesesuaian metode eksperimen terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, menetapkan kebutuhan peralatan, bahan, dan sarana lain yang dibutuhkan dalam eksperimen sekaligus memeriksa ketersediaannya di sekolah. Yang ketiga, mengadakan uji eksperimen. Guru mengadakan eksperimen sendiri untuk menguji ketetapan proses dan hasilnya sebelum menugaskan kepada siswa, sehingga guru dapat mengetahui apa-apa saja kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, menyediakan peralatan, bahan, dan sarana lain yang digunakan untuk eksperimen yang akan dilakukan. Yang kelima, guru menyediakan lembar kerja.
Melaksanakan pemakaian metode eksperimen dengan kegiatan-kegiatan. Yang pertama, mendiskusikan dengan bersama-sama seluruh siswa mengenai prosedur, peralatan, dan bahan untuk eksperimen, serta hal-hal yang perlu dicatat dan diamati selama eksperimen. Yang kedua, membantu, membimbing, dan mengawasi eksperimen yang dilakukan oleh siswa, di mana para siswa mengamati serta mencatat hal-hal yang dieksperimenkan. Yang ketiga, para siswa membuat kesimpulan dan laporan tentang eksperimennya. Tindak lanjut pemakaian metode eksperimen melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, mendiskusikan hambatan-hambatan yang ditemui dan hasil-hasil eksperimen. Yang kedua, membersihkan dan mengumpulkan peralatan-peralatan lalu disimpan bahan atau saran lainnya. Yang ketiga, evaluasi akhir eksperimen oleh guru. Oke, selanjutnya kelebihan metode eksperimen. Kelebihan metode eksperimen yaitu ada 8. Yang pertama, metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. Yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi, eksplorasi, menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. Yang ketiga, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang keempat, anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Yang kelima, siswa terlibat aktif mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk percobaan. Yang keenam, dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Yang ketujuh, dapat memperkaya pengalaman dan berpikir siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif, realitas, dan menghilangkan verbalisme. Yang terakhir, siswa dapat aktif mengambil bagian yang besar untuk melaksanakan langkah-langkah dalam cara berpikir ilmiah. Jalan ini dilakukan melalui pengumpulan data-data, observasi, memberikan penafsiran, serta kesimpulan. Selanjutnya, kekurangan metode eksperimen. Kekurangan metode eksperimen yaitu ada 7. Yang pertama, tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Yang ketiga, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen berakibat siswa keliru dalam mengambil kesimpulan. Yang keempat, sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen karena guru dan siswa kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Yang kelima, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen berakibat siswa keliru dalam mengambil keputusan. Yang keenam, memerlukan keterampilan atau kemahiran dari pihak guru dalam menggunakan serta membuat alat-alat eksperimen. Dan yang terakhir, bagi guru yang telah terbiasa dengan metode ceramah secara rutin, misalnya cenderung memandang metode eksperimen sebagai suatu pemborosan dan memberatkan. Oke, terima kasih.